Mas William. Oke, ya. Oke, terima kasih untuk Pian. Nah, selamat malam semua teman-teman. Senang banget bisa ketemu sama kalian. Dimana yang lain pada masih istirahat setelah capek dari malam mingguan. Di minggu malam ini kita juga akan belajar mengenai apa sih web development itu, dan juga kira-kira itu kita akan lihat sekilas bagaimana bisa membuat website sedikit kayak apa ya, secara simple. Nah, itu pertama-tama aku ingin memperkenalkan dulu. Ya, namaku William Onesiforus Purnomo. Seperti yang sudah dikenalkan sama Vian tadi, aku software engineer di Jerman, di Lever Digital, dan sebelumnya aku juga bekerja di Taiwan, dan aku lulusan dari Petra. Untuk S1-ku dan S2-ku aku ambil di Taiwan, teman-teman. Ya, sekilas itu tentang aku. Nanti juga pada malam hari ini, kita bakal membahas 3 topik besar mengenai pengenalan web development. Nanti kira-kira setelah kita belajar web development itu, ngapain aja sih, kayak untuk apa gitu web development itu. Dan kira-kira tuh untuk membangun satu website, at least kita tuh butuh HTML dan CMS. Nah, HTML CMS apa aja sih yang kita perlu pelajari untuk dapat membangun suatu website. Dan yang terakhir nanti, akan aku tunjukkan satu project yang aku kerjain untuk yang simple HTML, simple website page aja, seperti itu. Oh iya, aku lupa nih, suara aku kedengeran nggak teman-teman ya? Mau mastiin lagi sih? Dengar nggak? Kedengeran ya? Oke. Oke, pertama-tama itu aku pengen tahu nih, kira-kira apa sih yang kalian tahu mengenai web development? Ada yang bisa bantu jawab nggak nih teman-teman? 12 peserta ini siapa nih? Ada tukang buat web, bener. Ada lagi yang lain buat website. Mungkin ada yang bilang tukang ketik, siapa lagi nih? Terus cuma 2, Ari Cahyono sama Yudan. Yang lain ada yang mau ngomong atau mau yang ketik pengembangan web? Oke, bangun web, benar. Oke, ya. Ya, dari beberapa jawaban tadi, benar, web development itu adalah, oke, ada lagi. Itu Mas, ya gitu deh ya. Jadi web development sendiri itu adalah bagaimana kita mendevelop atau membangun suatu web. Nanti namanya yang pembangunnya adalah web developer atau pembangun website gitu kan. Jadi benar juga yang tukang buat website itu. Jadi web development sendiri ada suatu kata kerja, dan web developer itu kata profesinya gitu kan. Ngapain web development itu gitu kan? Web development sendiri kalau kita bicara itu dibagi menjadi ada yang namanya front end, ada yang namanya back end gitu. Nah, di sini tuh si user bakal menjelaskan mengenai bakal langsung mengakses website kita nih. Itu dinamakan front end. Contohnya kita buka halaman Facebook gitu kan. Nanti kita bakal menemukan yang namanya front end-nya. Nanti ketika kita mau login, maka kita akan melakukan request atau response ke web server-nya. Nah, web server-nya sendiri ini nanti bakal request hal-hal yang diperlukan untuk dikembalikan ke front end. Hal-halnya bisa berupa data. Datanya dia bakal ambil di database, contohnya namanya William. Fotonya di abc.jpg misalnya. Nah, abc.jpg-nya dia bakal olah di sini, lalu abc.jpg bakal dia minta request ke file system ini. File system ini bakal mengembalikan CSS, image, dan lain-lainnya. Contohnya seperti itu. Itu bagaimana si web development sendiri bekerja, teman-teman. Next-nya, ini adalah analoginya dari web development itu. Jadi web development itu dikembangkan
menggunakan pada dasarnya itu 3 elemen, yaitu HTML, CSS, sama JS atau JavaScript. HTML atau yang dikenal dengan Hypertext Markup Language itu dibagikan seperti kayak dinosaurus ini itu dari strukturnya itu kayak badannya. Contoh dia punya mata 2, ada mulutnya, ada tangannya. Nanti setelah itu dengan adanya CSS, cascading style sheet, atau yang dibilang untuk mewarnai body color-nya gitu. Jadi contohnya warnanya matanya hitam gitu. Itu bakal diatur oleh CSS itu. Lalu nanti ada culanya misalnya gini. Ada warnanya kuning seperti itu. Nah, JavaScript sendiri itu melakukan kegiatannya, apa yang bisa dilakukan oleh si dinosaurus ini gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh si website itu gitu. Jadi mungkin melompat, mungkin tidur atau mungkin jalan-jalan seperti itu teman-teman. Selanjutnya ini kita bisa lihat di sini. Contohnya adalah ketika penggunaan HTML, nanti ada title-nya, nggak kelihatan kan? Yang di body ini yang kita bakal fokuskan untuk melihat di hal di samping ini. Jadi ada heading-nya, di sini this is heading, salah satu, dan ini paragrafnya, this is paragraph. Nantinya kita bakal telusuri lagi di yang topik kedua. Selanjutnya nih, mengenai CSS. CSS ini sendiri yang aku bilang tadi untuk warnanya sendiri. CSS ini contohnya kita lihat nih, oh warnanya light blue ya. Kita taruh karena kita tetapin di sini badinya, background color-nya light blue. Atribut-atribut seperti ini nanti kita bisa hafalkan pelan-pelan. Nggak perlu sampai kita ingat teman-teman. Jadi kita juga bisa sambil melihat referensi. Tapi kita tahu bagaimana cara penggunaan CSS itu. Dan mungkin ada, kalau yang kita udah terbiasa, beberapa atribut ini, elemen ini kita bakal ingat gitu di luar kepala, kayak background color untuk warna tulisannya, dan juga text align contohnya. Begitu. Sehingga ketika dia merubah elemen-elemen dari HTML itu, ini semua bakal berubah. Dan selanjutnya adalah yang terakhir, JavaScript. JavaScript ini bagaimana kita membubuhkan suatu function. Baik itu nanti kita taruh di sini, kalau kalian lihat sebagai atribut di dalam suatu elemen, ataupun bisa kita bubuhkan di sebelum body-nya selesai. Jadi di bawah sebelum body, baik itu langsung kita tulis script, ataupun kita embed dari file luar. Sehingga ketika contohnya seperti ini, kita klik di sini, maka dia bakal keluarin tulisan seperti ini, teman-teman. Nah, ide itu penting banget gitu. Kita mau ngoding 3 bahasa itu di mana gitu kan? Untuk buat suatu website. Mungkin kalau yang suka yang sangat-sangat simple, kita bisa pakai Sublime Text atau Notepad++. Ataupun Notepad pun bisa sebenarnya, teman-teman. Ini kita lihatnya di Windows ya. Mungkin Apple atau Linux punya text editor lainnya ya seperti itu teman-teman. .txt gitu kan, nanti kita bisa ganti .html dan lain-lainnya. Ataupun bisa pakai Intel IDEA. Tapi ini berbayar. Maka dari itu banyak banget developer sekarang yang menggunakannya itu Visual Studio ini. Karena dia gratis dan juga cukup memiliki banyak fitur, teman-teman. Nah, bentar. Di sini kita bisa lihat bersama-sama, teman-teman. Kita langsung ketik aja Visual Studio. Lebih baik kalau mau enaknya yang Insiders.
adanya Visual Studio dan Visual Studio Insider itu, Visual Studio Code ini, Visual Studio Insider itu lebih banyak plugin-nya. Oke, kita klik di sini teman-teman, Visual Studio Code Insider. Jadi kalian langsung bisa download di sini ya teman-teman, download for Windows. Nanti dia kalau misalnya Apple bakal download Apple-nya. Setelah itu kalian langsung bisa klik download dan selesaiin. Nanti kita bisa melihat tampilannya bakal kira-kira seperti ini teman-teman. Ada filenya di sini, ada search-nya. Nanti kita juga bisa, kalau kalian ini udah belajar Git, kita bakal juga mengenal penggunaan Git-nya. Lalu di sini bagaimana kita mendebugnya, dan juga di sini kita bisa masukin extension apa saja yang bisa kita gunakan untuk membantu coding kita. Contohnya bisa mempercantik ini. Jadi kita kalau tulis gimana pun, kita contohnya tulis gini pun, kalau kita rapikan, langsung dia bakal masuk ke indentation-nya sendiri, kayak contohnya seperti ini. Kita masukin tanpa indentation. Nanti dengan cara kita download SQL format, ada formatter gitu, langsung dia bakal bisa membantu untuk rapikan kode kita. Oke teman-teman, jadi lebih enak kita menggunakan ini. Oke, kita kembali lagi. Nah, selanjutnya kita bakal ngomong mengenai untuk membuat suatu website, HTML dan CSS apa saja sih yang kita butuhin, gitu kan? Sebelum itu, kira-kira ada nggak pertanyaan-pertanyaan apa yang kalian mau tanyain dari materi sebelumnya, teman-teman? Belum, Mas. Oke. Selain Dwi Cahya, ada lagi yang lain? Nyaman. Juga udah. Yang dalam belum parameternya sebelumnya lebih data. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke materi mengenai kira-kira untuk membuat satu website itu kita perlu at least mengenal namanya HTML dan CSS dan bagaimana penggunaannya. Nah, mengenai penggunaannya adalah kita harus mengenal dulu bagaimana menuliskan struktur dari HTML yang benar. Pertama, dibuka dengan doctype HTML ini. Itu untuk menjelaskan bahwa kita agar kita dapat menggunakan tag-tag dari HTML5. Selanjutnya, dibuka dan ditutup oleh HTML. Di sini kita bisa lihat di sini dan juga di sini. Dibuka dan tutup, teman-teman. Selanjutnya ada head di sini dan juga di sini. Head ini untuk mendapatkan informasi metanya. Jadi ada untuk menambah meta char set, adapun ada untuk judul, teman-teman. Oke, habis itu dan juga ada body. Body ini di mana kita mengetik semua hal yang bisa kita lihat dengan mata. Jadi di head ini kita nggak bisa lihat. Jadi contohnya title ini kita gunakan untuk memberikan judul ke tab. Contohnya kita buka pakai Chrome gitu, nanti kita bakal bisa ada tabnya kecil gitu. Itu yang kita tuliskan di dalam title. Itu teman-teman. Selanjutnya adalah apa sih tag, elemen, dan atribut itu. Nah, tag itu sendiri adalah perintahnya atau instruksi itu. Contohnya adalah H1. Jadi di sini contohnya adalah A. Jadi ini yang namanya tag, teman-teman. Ini dan ini. Nah, dan satu tag ini ada yang baik,
disebut namanya elemen HTML. Nanti akan dijelaskan ada yang pakai pembuka penutup, ada juga yang cuma satu aja tanpa penutup. Nah, di dalam opening tag menariknya adalah banyak juga yang bakal ditambahkan yang namanya atribut. Jadi contohnya di A sini ada namanya ahref. Dan IMG ini punya atribut kelas. Dan value-nya gambar contohnya. Ada juga atribut src atau source. Filenya filename.jpg. Ada alt, value-nya komputer 1. Jadi atributnya adalah kelas ini, source, dan juga alt. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai HTML tab style tadi. Dalam satu elemen ada yang penggunanya dibuka dan tutup. Jadi ahref ini harus ada pembukanya dan juga harus ada penutupnya. Berbeda halnya dengan ada juga yang self closing tag kita bilangnya. Jadi satu elemen ini langsung ada penutupnya di belakang. Ataupun yang ketiga ada style juga yang disebut empty element. Langsung aja ditutup. Jadi bisa tanpa ada penutup ataupun kita bisa membubuhkan penutup di belakangnya, teman-teman. Bisa digunakan untuk BR untuk break dan HR untuk horizontal line. Nah, perlu diingat juga bahwa HTML ini memiliki kemampuan untuk nested element, yang artinya keadaan di mana HTML itu bisa semakin masuk dan memiliki anak dan anak gitu. Jadi kita bisa sebutnya anak ya teman-teman. Jadi contohnya div ini berisi P, paragraf dan juga div. Jadi div ini memiliki anak P, div, dan di dalam anaknya ini juga masih memiliki elemen anak sendiri P dan juga div lainnya. Jadi dia tidak memiliki tidak memiliki limit berapa dalam gitu. Tapi bisa 1, 2, 3, jadi kayak semakin masuk gitu. Meskipun ini tuliskan lurus, kalau kalian perhatiin sebenarnya ada di dalam elemen P ini dia udah memiliki anak P, yang satunya memiliki anak I italic. Seperti itu. Nah, setelah kita belajar mengenai penggunaan penulisan HTML sendiri, kita bakal membahas mengenai hyperlink. Hyperlink itu yang kita sebut dengan A. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita menghubungkan antara satu dokumen dengan dokumen yang lainnya, atau satu halaman dengan halaman yang lainnya, baik itu internal maupun eksternal. Ini, baik itu internal link ataupun external link. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa internal link itu berjalan dalam satu domain. Kita memiliki dua halaman, A dan B. Jadi kita bisa menuliskan yang namanya relative URL atau langsung ke halamannya kemana. Contohnya sini, upload HTML. Ini upload HTML. Nggak perlu dituliskan lengkap C.2 something. Justru kalau kita tulis C.2 something gitu, yang kita bisa lihat di dalam laptop kita, itu bakal membuat kita malah error ketika kita bakal upload. Yang kedua adalah external link. Jadi contohnya si domain 1 ini mencoba untuk memanggil page di domain 2. Jadi langsung kita sebutin aja langsung websitenya. Oke. Image-nya ini, yang kedua adalah mengenai elemen image. Nah, image sendiri ada yang namanya
ada yang namanya atributnya source untuk menuliskan dari mana image-nya, dan juga alternatif. Itu adalah kata-kata yang kita keluarkan atau yang kita munculkan ketika image itu broken ataupun tidak bisa dibuka, teman-teman. Begitu. Nah, kedua adalah selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai list, ordered list, di mana orders itu untuk menampilkan suatu list yang membutuhkan apa namanya hierarki ataupun ada ranking contohnya. Jadi ada ordernya. Jadi kita bisa mulai dengan ada angka, ada nomor ataupun huruf. Contohnya adalah di sini, the winners, 1 alpha, 2 beta, 3 Charlie, 4 delta, 5 echo. Contohnya seperti itu, teman-teman. Nah, untuk membuat suatu order list, kita menggunakan tag-nya OL. Dan juga nanti anak-anaknya kita bilang kita buat LI di sini, teman-teman. Untuk value-nya sendiri bisa ada 1. Ketika kita type 1, maka nanti bakal 1, 2, 3 gitu. Yang untuk kita menulis type-nya A besar, maka akan menampilkan uppercase letter. Ada juga yang A kecil, lalu di sini ada I besar untuk menampilkan Roman number. Habis itu di sini juga ada I kecil untuk menampilkan Roman yang bagian kecil. Jadi I1, II, dan juga selanjutnya seperti itu. Setelah ordered list, kita juga akan ada yang namanya unordered list. Jadi kita akan membuat list yang mau yang dibalik-balik seperti apa, nggak ada rankingnya. Jadi hanya ditampilkan saja gitu. Contohnya kayak Windows, Linux, Mac, mau kita tulis Mac, Windows, Linux juga nggak masalah gitu kan. Nah, kita menggunakan yang namanya unordered list. Unordered list ini menggunakan UL di sini, teman-teman. Kalau yang ordered list menggunakan OL, atau ordered list, yang unordered menggunakan UL. Seperti namanya. Oke. Berbeda dengan halnya ordered list yang 1A, A kecil, I besar, I kecil. Kalau di unordered list, kita type value-nya menggunakan this untuk menggunakan seperti ini. Jadi kayak hitam. Kalau yang mau cuman outernya aja, kita menggunakan circle. Ada square juga, dan juga ada none. Tanpa mark. Atau tanpa ada titiknya. Seperti itu. Ya, kita sampai list ini, teman-teman ada pertanyaan nggak, teman-teman? Oke. Untuk value di code-nya ya. Aku bakal buat satu contoh ya, teman-teman. Oke. Aku bakal buat satu contoh, contohnya halaman 1 nih, HTML. Kita buka buat ini. HTML. Title. Contoh kita menggunakan OL. Kita bakal buat LI-nya, contohnya suara 1. Dan selanjutnya. Kita
Kalau buat dua contoh, ini kita UL. Kita bakal tetap pakai LI, teman-teman. Lalu contohnya adalah kita misalnya di sini Windows. Oke. Nah, nanti ketika kita lihat ini, kita kalau bisa melihat di sini adalah 1, 2 bundar-bundar di sini. Berbeda halnya ketika kita bakal ubah seperti ini. Pakai tab-nya, contohnya kita bakal pakai I besar di sini. Ini tab-nya kita bakal pakai. Setelah kita save dan kita kembali lagi ke halaman berikutnya, kita bisa lihat bahwa ini bakal berubah di sini. Itu yang maksudnya di bagian filingnya. Oke. Untuk pertanyaan si Yuda, kita pergi nih. Contohnya nih kita lihat ada namanya si full stack Bangalore ya. Kita bakal copy image link-nya di sini. Lalu kita bakal masukin ke sini. Kita langsung aja taruh di sini img src. Di sini kita tutup. Kita bakal bisa langsung pindah lagi ke sini. Kita lihat ke halaman kita. Langsung bisa. Jadi jamunya lebih bisa. Kita bisa langsung dari internal maupun eksternal seperti itu. Nah, di sini aku juga mau menjelaskan nih, mumpung kita lagi ngomongin tentang image. Kita contoh misalnya kasihin aku alt ya. Alt-nya contohnya ini logo full stack Bangalore. Setelah itu misalnya kita kasih PNG 13. Kita asumsikan SRC ini bakal rusak nih. Apa yang terjadi kalau SRC ini rusak? Maka langsung tampil logo full stack Bangalore. Jadi hanya keluar alt-nya saja, teman-teman. Jadi itu tujuan alt-nya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain nggak kira-kira sampai sejauh ini? Selain daripada siapa ini, Dwi dan juga Yuda. Oke, Yuda aman. Main contohnya Arya, Parsaulian, Hanif, Suryadin, atau Vetika, Nadia, dan yang lain-lainnya nih. Aman? Oke, waktu itu kita bakal lanjutkan. Nah, kita ngomongin tentang unordered list. Kita bakal ngomongin yang namanya table. Nah, table sendiri sebenarnya memiliki tag-tag dasar, yaitu membuka dan penutup table, ada juga t-head, t-body, tapi t-head sama t-body ini lebih ke arah bagaimana kita melabelisasi saja. Tidak ada yang seperti benar-benar khusus, teman-teman. Yang khusus adalah TR untuk per row-nya, lalu TD untuk setiap data kolomnya, dan juga TH untuk head-nya. Di mana nanti dia bakal jadi bold, teman-teman.
Terus yang selanjutnya adalah kita bilang atribut HTML table apa saja sih yang kita bisa pakai. Ada yang namanya border, ada yang namanya cell padding untuk membuat antara jarak antar teks, dan juga ada yang namanya row span. Kita bisa menggabungkan beberapa row. Ada yang namanya juga call span. Kita bisa menggabungkan row span dan juga call span. Jadi namanya Excel itu yang ke kanan itu adalah kolom, yang ke bawah itu adalah row, teman-teman. Kita bakal berlatih sedikit mengenai row span dan call span ini. Di sini kita bakal membuat satu table. Lalu di sini ada tr. Kita bakal kasih td. Di sini aku bakal bilang baris 1, kolom 1. Selanjutnya kita bakal buat seperti ini. Ada baris 2, ini baris 1 kolom 2, dan baris 1 kolom 3. Bisa saja teman-teman di sini. Dan di sini ada semua jadi baris 2, teman-teman. Nah, kalau kita save, yang bakal kita lihat adalah seperti ini, teman-teman. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3. Biar enak, kita bisa tambahin yang namanya sini border 1 contohnya. Kalau kita lihat lagi di sini kembali, kita refresh, ada bordernya, teman-teman. Nah, di sini aku mau menggunakan namanya row span di sini untuk menggabungkan keduanya, dan aku mau menggabungkan ini call span. Jadi di sini untuk menggabungkan hal tersebut, kita bisa bilang di sini aku bakal kasih row span-nya 2. Jadi baris 1 dan 2 kolom 1. Kita bisa hapus yang sebelumnya. Di sini aku bakal kasih call span 2. Artinya apa? Aku bakal menggabungkan baris 2 kolom 2 dan juga dan 3. Sehingga kalau kita lihat di sini, teman-teman, ini bakal menggabungkan 1 dan 2 di sini, dan ini bakal menggabungkan ini dan ini. Ini hal yang cukup mudah, tapi kadang banyak sekali teman-teman yang masih terbalik-balik gitu. Memang butuh latihan, teman-teman. Oke. Setelah kita belajar mengenai row span dan call span, kita bakal lihat di sini. Nah, ini contohnya. Dia bakal pakai bordernya 1. Di sini kita bisa ada bordernya. Nah, di sini dia bakal cell padding 10. Nah, cell padding 10 itu artinya apa? Setiap ini dia bakal menggunakan, ada paddingnya di sini, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini masing-masing bakal diatur oleh HTML-nya sendiri. Namanya ukurannya bakal 10. Kita bisa lihat juga di sini ada yang namanya row span di sini dan juga call span di sini. Yang row span toko sinar yang seperti ini. Dan yang call span 3 itu adalah di sini 1, 2, dan 3. Untuk total. Seperti itu, teman-teman. Sebelum kita masuk ke CSS nih, sampai di sini udah oke? Atau bagaimana, teman-teman? Mungkin ada Hangga atau siapa? Oke, Mas.
cukup paham. Kalau masih belum paham, langsung tanyain teman-teman ya. Kalian bisa raise hand atau mungkin kalian bisa tulis di kolom chat. Aku bakal baca teman-teman. Oke, kalau nggak ada kita bakal lanjutin lagi. Setelah kita ngomongin tentang HTML nih, kita bakal masuk yang namanya CSS. Nah, CSS itu kita perlu tahu yang namanya CSS syntax. Bagaimana kita sih nulis CSS itu? Nah, CSS itu ada yang namanya selector di sini. Bisa berupa elemen, bisa berupa class name yang dimulai dengan simbol dot atau titik, dan bisa dimulai dengan simbol pagar yang diartikan itu untuk ID, teman-teman. Selanjutnya, kita melakukan yang namanya declaration. Nah, dalam satu kurung kurawal ini, kita bisa menempatkan beberapa declaration yang dipisahkan oleh titik koma. Jadi meskipun udah terakhir pun kita perlu titik koma, ditutup dengan titik koma. Di mana dalam satu declaration itu penting adanya property dan juga value. Kalau ada satu yang lupa, itu bakal rusak ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang menggunakan contohnya ID first name gitu. Di sini kita bisa lihat ID-nya first name. Ada juga yang menggunakan class intro. Ataupun kita bisa bilang, aku mau berikan CSS ke semua elemen yang P. Langsung aja kita tulis P, nanti kita tulis kurang kurawal di sini, sama di sini. Nah, itu langsung mempengaruhi semua elemen P atau paragraf. Berbeda halnya adalah elemen .class. Ini seperti kita bisa artikan bahwa aku mengubah semua elemen P yang memiliki class intro saja. Dan ini juga kita bisa pakai koma, artinya aku mau mengubah semua div ataupun semua elemen P, teman-teman. Dan bisa juga seperti ini, aku mau mengubah elemen, kita pakai kurung siku, dan dalamnya atribut. Jadi elemen A yang memiliki atribut target. Karena elemen A atau anchor atau hyperlink bisa semuanya memiliki href, tapi belum tentu semuanya memiliki atribut target. Jadi kita contohnya mau mengubah semua yang punya atribut target, gitu teman-teman. Bagaimana sih untuk memasukkan CSS itu atau mengembed CSS ke dalam HTML kita? Nah, untuk mengembednya sendiri itu ada 3 macam. Kita bisa menggunakan ini external CSS. Jadi kita ketik di .css lainnya, lalu kita berikan namanya link di sini, link rel style sheet, habis itu mystyle.css. Contohnya di sini teman-teman. Aku misalnya mau buat kita buat style.css ya. Di sini kita bisa bilang contohnya aku mau body, bakal kasih background color-nya light blue. Jadi bodinya semua di dalam halaman 1 ini akan berubah menjadi light blue dengan cara contoh misalnya kayak gini, kita lihat ya teman-teman. Karena belum ada apa-apa, kita mau refresh juga nggak bisa. Maka dari itu kita perlu embed di head-nya. Kita taruh di sini link rel. Terima kasih. Kita kasih kemana href-nya, karena kita di satu satu tempat yang sama,
kita langsung bisa pakai style.css. Lalu kalau kita lihat lagi di sini, dia akan berubah langsung light blue, teman-teman. Namanya eksternal. Lalu kita bisa juga taruh di internal CSS, yaitu kita taruh di dalam head-nya juga. Kita kasih tag style di sini, dan kita bisa ubah semua yang kita mau. Jadi contohnya kita misalnya bilang, di sini aku kasih H1. Di sini aku mau latihan HTML-nya, aku kasih merah contohnya. Kita bakal taruh di sini, file, dan di sini kita bakal tulis H1. Semua H1 bakal aku ganti color-nya menjadi red. Ini namanya internal CSS. Sehingga kalau kita lihat di sini, bakal muncul latihan HTML yang berwarna merah, teman-teman. Yang ketiga ada namanya inline CSS, di mana kita bisa langsung taruh aja di sini, taruh di dalam tag-nya sebagai atribut, teman-teman. Kalau kita contohkan di sini, kita bisa contoh aja, meskipun ini H1, kita masih tetap bisa mengubah font size-nya, teman-teman. Kita bakal taruh di sini, kita bakal pilih font size, kita bakal let's say 14 px, hingga yang tadinya besar, kalau kita buat 14 pixel, itu bakal menjadi kecil. Seperti ini, teman-teman. Itu yang namanya dikatakan inline CSS. Kira-kira nih, sampai CSS ini, ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Izin bertanya, Ya, boleh, Yuda. apakah apa perbedaannya kalau kita naruh CSS di HTML atau berbeda file? Apakah mempengaruhi kecepatan atau hanya mempermudah saja? Gitu aja, Kak. Oke. Kalau kita bilang zaman dulu kala, gitu kan, sebenarnya itu bakal mempercepat aja. Jadi, mempercepat, maksudnya membantu juga mempercepat. Tapi karena maju, itu nggak bakal berkurang sangat banyak juga, kayak kita juga udah punya prosesnya yang sangat cepat, jadi nggak bakal sangat berpengaruh. Tapi pengaruh besarnya adalah kita bisa melakukan reuse lagi. Contoh nih, kita bisa buat di sini misalnya, kalau kalian perusahaan yang besar gitu kan, let's say kita buat new file color.css. Color.css ini untuk misalnya kita taruh semua ground color. Contohnya primary one. Kita pakai semua class primary one misalnya. Nanti warnanya misalnya background color itu harus warnanya misalnya aqua. Colornya red misalnya gitu. Nanti kita bisa reuse ini di HTML lainnya. Jadi kita tinggal embed aja, kita masukin class-nya. Jadi tujuannya untuk mempermudah kita bisa mereuse CSS itu. Gitu, Yuda. Kalau kita taruh di satu file, itu nggak bisa digunain lagi. Oke, Kak. Makasih menjawab. Oke. Selanjutnya, ada lagi nggak?
pertanyaan-pertanyaan yang kalian misalnya penasaran banget gitu. Tadi pertanyaan Yudhaya bagus banget gitu. Karena banyak orang kayak, ya udah aku masukin semua aja ke dalam sini gitu kan. Toh nggak ribet-ribet, aku ngapain harus buat CSS gitu. Banyak yang gitu programmer. Terus setelah itu kita buat HTML lainnya, ternyata kita membutuhkan style yang sama gitu. Dan akhirnya terjadi redundansi dan codingannya makin panjang gitu teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan satu hal HTML sini, CSS ini aja, itu bakal kita lebih shorten code kita dan lebih clean jadinya teman-teman. Yang lain ada lagi nggak? Belum. Oke. Dan mungkin nih satu hal yang juga cukup penting untuk temuin adalah bagaimana kita mendebug website ini teman-teman. Nggak tahu, mungkin beberapa banyak juga yang belum pernah tahu nih. Di sini ada namanya inspect element. Nah, di sini kalian bisa inspect nih. Contoh nih, aku mau bootcamp nih. Aku mau cari sini. Aku ketik di sini dulu. Kalau kalian lihat ada kayak simbol sini. Masing-masing Chrome dan juga Firefox bisa. Safari dan yang lain-lainnya. Harusnya bisa. Ada contoh klik di sini. Aku mau mensimulasikan apa yang terjadi kalau misalnya kata-katanya panjang. Jadi tanpa harus kita mengganti HTML-nya, kita bisa langsung mencoba dan tes HTML maupun CSS kita, teman-teman. Kita bakal bilang bootcamp full stack langsung kita bisa lihat, oh ternyata kalau misalnya kita enter bakal seperti ini. Tapi akhirnya misalnya contohnya ininya berbeda gini. Gimana caranya untuk mengubah ininya? Nah, itu kita bisa langsung tesnya di sini sendiri gitu, teman-teman. Contoh nih, aku juga nggak suka nih warnanya. Kenapa sih kok hijau misalnya? Kita bisa langsung ganti aja di red. Semuanya bakal di red, teman-teman. Ini HTML, di sini CSS. Nanti JavaScript kita juga bisa misalnya contohnya di sini. Aku mau coba alert hello. Dia bakal muncul di sini. Kita bisa masuk ke tab console. Jadi itu pentingnya, salah satu pentingnya inspect. Nanti mungkin kedepannya kalian juga bakal diajari mengenai ada tab network, ada tab style editor, ada juga storage. Itu bakal digunakan untuk kita sebagai programmer ketika kita mendevelop suatu website. Dari mendebug ini ada yang pertanyaan nggak teman-teman kita? Kalau ada kita bakal lanjut. Oke. Kita debugging kepada error. Maksudnya bagaimana tadi? Ekspektasi mungkin saja muncul, tapi tidak tahu apa yang salah. Adakah tips, Mas? Bagi ini, sebenarnya kita ngomong ada skill sih. Jadi, dari pengalaman. Jadi, kalau kita belajar HTML, belajar CSS, benar, ya, mungkin ya, debugging itu seringkali seperti itu, teman-teman. Yang seperti yang diomongkan sama Dwi. Jadi, bicara tentang debugging, selain daripada error, hal-hal yang di luar ekspektasi mungkin saja muncul, tapi tidak tahu apa yang salah. Adakah tips, Mas? Secara code tidak ada sintaks error, tapi output yang dikeluarkan tidak sesuai. Nah, bicara tentang debugging ini sendiri, itu bukan hitam di atas putih. Kita belajar HTML, CSS, itu semua kita bisa temuin di website-website di manapun. Tapi bicara tentang debugging, itu
ada hal yang menarik, kayak misalnya contoh, kita mungkin mau tulis thread gitu. Misalnya gini, aku di sini bakal pilih thread nih di sini. Tapi tanpa sengaja aku tulis di sini, tambahin style, background color-nya white. Nah, mungkin nggak sengaja gini. Jadi, kenapa kok aku code-nya seperti ini, kok tiba-tiba semuanya pada merah, kok ini doang yang putih? Oh, tanpa sengaja ada yang, misalnya kita masukin elemen ini. Jadi pasti ada yang salah sih menurutku. Jadi nggak mungkin code-nya sesuai, mungkin code-nya yang di depan sesuai misalnya. Tapi bisa jadi ada gara-gara network-nya. Ketika kita panggil suatu API, API-nya nggak muncul, error gitu. Sehingga memunculkan tampilan yang error gitu. Jadi biasanya sih kalau programmer bilang, oh itu nggak ada yang error gitu, kenapa ya kok nggak jalan? Tapi pasti ada yang error teman-teman. Jadi kita harus telusuri itu, dan telusuri itu tuh bukan yang bisa kita lihat, oh misalnya di mana gitu. Tapi kita perlu pengalaman sih, kita perlu ngetes kalau itu. Itu nggak ada tips, tapi itu lebih ke arah banyak latihan aja, banyak solve, kita banyak bangun website, kita bakal banyak latihan seperti itu sih. Kalau dari aku ya. Oke, kita lanjutkan. Atau banyakin waktu dan cari dengan teliti berarti ya, Mas. Ya, jadi memang kalau untuk debugging sendiri, seringkali aku dikasih tahu juga kayak, ada nggak sih website yang khusus untuk debugging? Nggak ada. Karena case by case kita jalannya debugging itu. Jadi contohnya hari ini errornya karena A, nanti mungkin ketika kamu temuin hal yang sama, kamu terapin solusi A, belum tentu bisa cocok. Ternyata si A ini ada kelemahannya di sini, jadi kita pakai solusi yang B, contohnya kita gitu. Seperti itu. Oke. Lalu kita lanjut ke project. Aku mau ngomongin satu hal, di sini juga ada salah satu project example, di mana bagaimana kita tuh membuat suatu HTML dan CSS yang sangat sederhana. Di sini aku mau tunjukin bahwa kita bakal buat homepage, menu, masih kursorku. Homepage menu, lalu dan ada menu navbar atau di sini. Lalu ada image banner di sini. Dan juga ada judul atau heading di sini. Dan juga ada artikel list, di mana artikel itu ada 2 section. Ini satu section teman-teman. Dan juga ini section lainnya. Dan di sini ada footer teman-teman. Buatnya. Hasil akhirnya, ya, nanti hasil akhirnya project yang aku buat adalah seperti ini. Jadi kita bisa pakai, ada navbar, kita kasih picture, kita kasih home sama about us, lalu kita kasih ada picture dan ada tulisannya juga di sini. Lalu juga ada article list, headingnya, dan kita masukin ada 2 section. Nah, di section ini menariknya adalah satu, aku bakal pakai unordered list, karena nggak peduli yang manapun, diputar-putar juga nggak masalah. Dan juga yang satu, aku bakal pakai yang namanya table, supaya rapi. Jadi, banyak juga programmer yang sekarang itu,
Pada menggunakan list, kita lebih senang pakai menggunakan table supaya juga bentuknya rapi, teman-teman. Nah, bagaimana cara membuatnya adalah dengan cara di sini. Jadi contoh di sini kita bakal buat seperti biasa, membukanya doctype. Lalu juga ada doctype, teman-teman. Situ di sini head-nya. Lalu kita kasih title di sini seperti biasa. Lalu di sini juga kita bisa banyak kasih beberapa meta. Meta itu elemen yang kita gunain untuk bisa nantinya membantu SEO, Search Engine Optimization. Contohnya kita tentuin chart set-nya, kita tentuin equivalennya, lalu kita juga tentuin ada kontennya, description-nya, autornya siapa gitu. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan mengembed CSS langsung. Aku menggunakan contohnya Bootstrap di sini supaya kita bisa menggunakan langsung CSS dari Bootstrap-nya, contohnya seperti itu. Lalu juga ada style-nya di sini. Aku menggunakan external CSS, aku menggunakan internal CSS juga di sini. Kita bisa lihat ada body, nav, bar. Lalu juga ada bagaimana aku menggabungkan dua elemen dan juga ada apa namanya ID dan juga elemen ID dan juga elemen ID elemen. Kalau ini untuk yang class, teman-teman. Lalu kita bisa lihat juga di sini aku bakal menggunakan nav, elemen nav atau navigation bar. Lalu kita bakal lihat ada UL, LI, tapi karena unordered list-nya seperti ini, kalau kalian lihat di navigation bar, aku ubah value-nya menggunakan CSS. Kalau yang tadi kita belajar kan menggunakan HTML, teman-teman. Kalau di sini CSS-nya kita menggunakan list style tag-nya. Seperti itu di sini. Aku ubah jadi none. Dan image-nya aku gunain internal, langsung masukin folder image. Aku tentuin height-nya juga. Dan kita bisa lihat di sini ada div banner-nya. Kita menggunakan juga background image. Dan div class container contohnya. Container dari mana gitu kan? Di sini nggak ada container. Nah, container sendiri dipanggil dari eksternal ini, eksternal CSS-nya. Seperti itu. Lalu seperti yang aku bilang tadi, ada table, tbody, tr, td semua. Seperti ini, teman-teman. Dan yang footer terakhir, ada footer dan juga kita bisa tuliskan seperti ini untuk copyright, simbol copyright. Dan kalau mau tulis JavaScript, beberapa orang menuliskan JavaScript di sini. Itu boleh. Tapi sebaiknya kita taruh di sebelum penutup body. Supaya apa? Supaya sistemnya HTML ini dia berjalan secara sekuensial dari atas hingga ke bawah. Jadi ketika dia load ini eksternal JavaScript yang panjang itu, teman-teman, itu bakal memperlambat kalian untuk dapat menampilkan HTML CSS kalian. Tapi ketika kalian taruh di sini di bawah, mereka bakal render ini semua dulu dari atas ke bawah semua. Ada gitu kan. Lalu nanti di sini elemen-elemen yang sudah ada. Barusan setelah itu kita bakal tampilin JavaScript-nya atau fungsinya.
pasti mungkin ada beberapa dari kalian yang bakal bertanya juga kayak kenapa sih kok kalau gitu link ini yang style sheet nggak tahu di bawah. Itu gunanya untuk memperindah. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan render, yang kita tampilin cuma tabel kosongan, lalu nanti apa namanya gambarnya semua nggak muncul seperti itu teman-teman. Jadi kita harus tampilin judul linknya, kita take time untuk semua CSS-nya supaya ketika HTML kita muncul, itu sudah cantik seperti itu teman-teman. Lalu ya gitu sih. Ada lagi nggak pertanyaan teman-teman mengenai project ini? Belum ada, Kak. Oke. Yang lain nih. Ari, Andi, lalu Arya. Ada, skill. Oke. Ada juga. Ini ada berapa nih yang mau sharing juga nih. Kalian ini sebenarnya gimana? Background-nya apakah student ataukah mungkin kalian nih udah bekerja di mana lalu ingin career shifting jadi web developer seperti itu. Ini ada pertanyaan menarik. Kali ini makin sampaikan jika pas rekaman dipakai ya. Benar. HTML kerangka, CSS skin, JS-nya itu method atau function. Ya. Oke, ini menarik juga nih. Agak panjang tapi ya. Jadi intinya selain kita membuat HTML, pastinya kan kita butuh tempat nih yang namanya host ataupun data seperti apa gitu kan. Pokoknya di cloud. Jadi ada servernya itu bagaimana dan berbayar nggak ya gitu kan. Oke. Untuk servernya sendiri, biasanya kalau yang tidak berbayar, aku bakal menggunakan Heroku teman-teman. Di sini tujuannya kalian akan belajar seperti Git version. Jadi kita upload ke sini, nanti kita akan diberikan langsung HTML-nya, URL-nya, sehingga kalian bisa menggunakannya dengan free. Jadi ketika kita upload file kita, tapi kalian harus menggunakan, maksudnya punya backend. Backend-nya itu ada Node.js, Ruby, Java. Jadi kalau HTML biasa, itu tidak bisa. Sayang sekali gitu kan. Nah, ada juga cara lain adalah menggunakan GitHub. Web. Ini di GitHub Web ini kalian bakal bisa setelah kalian upload ke GitHub, nantinya kalian bisa bakal bisa muncul seperti ini contohnya. Mana GitHub dan GitHub.dev, contohnya gitu.
Jadi dia bakal memberikan juga URL, tapi harus memang benar-benar simple, hanya menggunakan HTML, picture, dan lain-lain di GitHub ini. Nggak bisa ada back-end ya teman-teman. Itu berbeda dengan yang tadi Heroku. Kalau kalian mau belajar lagi mengenai, kita nggak ngomongnya ini bukan back-end dan front-end kalau yang ini ya teman-teman. Ini untuk namanya DevOps. Untuk DevOps, kalian bisa belajar yang namanya GCP, Google Cloud Platform, ataupun AWS. Kayaknya aku kurang ingat, karena aku juga lebih ke arah coding webnya, dan juga aku upload ke dalam Git. Nanti di sini perusahaanku ada yang bagian urusin bagaimana tentang itunya. Kayak gitu dulu. Dan untuk beli namanya sendiri sih, biasanya kalau yang GitHub sama Heroku udah dikasih gratis teman-teman domain name-nya. Tapi ya memang nggak bisa bagus, kayak nggak bisa misalnya dwicahya.com gitu, nggak bisa. Tapi lebih ke arah apa namanya, contoh dwicahya.githubapp.com atau herokuapp.com gitu. Kalau mungkin kalian mau beli hostnya, biasanya dulu aku pakai kalau salah aku lupa. Tapi bisa dicoba yang dibeli hostname. Nah, contohnya network ini biasanya kurang kenal semua. Tapi kalau untuk mockup project portfolio, aku bakal saranin kalau kalian nggak butuh back end, bisa pakai GitHub. Kalau kalian ada back end, kalian bisa pakai Heroku. Itu masih gratisan. Namanya juga nggak bakal bagus juga, tapi nggak masalah. Sebelum kalian belajar mengenai yang namanya Cloudflare. Ops, maksudnya seperti itu. Gitu. Apakah itu menjawab? Untuk support language, maksudnya, yes, ini semua backend. Ada Node.js, ada Ruby, Java, PHP, Python, Go, Scala, dan Clojure. Nah, di backend ini kita bisa kasih satu file yang bakal menginisialisasi si Heroku ini supaya bisa ngejalanin semua project kita. Kayak gitu. Jadi kalau HTML aja nggak bisa, teman-teman. Jadi ini bahasanya kalau mau belajar. Kamu jelaskan? Udah bagus nih. Berarti Dwi udah mau siap-siap jadi programmer. Udah mau buat portfolio, udah bagus. Tinggal banyakin latihan aja. Kalau yang lain nih gimana nih? Nggak ada suara? Bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang mau sharing nih. Kalian gimana? Oh iya, sejak kapan ya? Tapi kayaknya cuma taruh itu aja. Apa sih namanya? Credit card aja.
Kalau kalian sangat kecil itu, aku kecil ya. Cuman aku cek lagi. Oke, ya benar sih. Sejak Oktober kalau nggak salah ya. Ya, yang bisa dipakai berarti paling GitHub. Kalau gitu, kalau Heroku nggak free, kalau kalian belajar Node.js, kalian bisa namanya pakai GitHub, lalu kita bakal kerjasama sama yang namanya Vercel. Vercel ini nanti gunanya adalah untuk show semua website kalian yang menggunakan based on Node.js ataupun React.js, something, pokoknya JS keluarganya. Nah, oh ya ini barusan. Ya, tapi Vercel ini harus, itu nggak sih kalau nggak salah, Node.js. Ya, Next.js, JS keluarga. Seperti itu teman-teman. Yes, React App, Svelte, ya, Next.js. Yes. Hmm. Aku kurang tahu AWS punya Amazon, tapi setahu GCP juga ada versi gratisnya tapi tertentu. Kayak ada limitnya teman-teman. Sampai limit mana, kamu bakal ditarik uang. Hmm. Satu, personal. Oke, operating system kita sendiri. Opsi untuk data science portfolio kawan. Kalau data science aku kurang mendalami tentang itu sih. Kalau data science aku kurang ada si Dwi dari aku sendiri. Ada lagi pertanyaan yang lain, teman-teman? Saya klik .sh. Oke. .sh ini keluarganya JS ya, bukan? Oh, nggak pernah dengar sih. Oh, oh oke. Okay. Maksudnya sering .sh ini besar. Oke, oke.
Nggak boleh. Dia bagus. Thank you share-nya dari Andi. Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau nggak ada, aku bakal balikin ke Kavian ya. Terima kasih Mas Luis atas pemaparan materinya dan sharing sessionnya. Menarik sekali ya terkait pembelajaran web developer ini. Buat teman-teman yang masih ingin bertanya, aku beri sedikit waktu untuk bertanya mungkin sebelum aku tutup. Apakah sudah clear? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, aku anggap udah clear ya teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Vetika atas konfirmasinya. Saya ucapkan terima kasih atas Mas William atas pemaparan materinya. Untuk teman-teman, jadwal kita untuk mini bootcamp ini masih sisa 2 hari ya. Nanti dimaksimalkan aja karena benefitnya banyak buat teman-teman. Oke, kalau gitu aku tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Mas William. Tutup, selamat malam. Bisa live ya. Malam semuanya.